Sebelum Rosmita, saya minta untuk memperkenalkan namanya dan bekerja di mana dengan menggunakan bahasa Jerman. Guten Abend, ich bin Rosmita, ich komme aus Belitung, ich bin Gefängnis Polizei Arbeit, ich studiere in der Fakultas Hukum Bangka Belitung. Untuk Anda berdoa terlebih dahulu. Baik, Pak. Ini kolam bukan sembarang kolam. Kolam berisi isi ikan emas. Salam bukan sembarang salam. Salam ini harus dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Polisi baru dipanggil casis, menanam kurma di depan rumah. Hari ini saya seminar tesis, semoga SH menjadi MH. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan tesis saya tentang yang berjudul Kebijakan Persamaan Hak Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan dalam mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Studi dilakukan di Lapas kelas 2A Pangkal Pinang. Pembaruan sistem pemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 diharapkan mampu memberikan dampak yang efektif bagi pola pembinaan serta pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh bagi warga binaan pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap syarat dan tata cara pemberian hak integrasi bagi narapidana sebagai upaya untuk mengurangi overcrowding atau kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan. Penelitian saya menggunakan metode yuridis empiris. Jadi memang kehadiran Undang-Undang 22 tahun 2022 ini salah satu landasan filosofisnya adalah persamaan hak asasi manusia. Sebagaimana yang dituangkan dalam naskah akademiknya bahwa landasan filosofi itu ada 5 hak asasi manusia, terus rehabilitasi dan reintegrasi, keadilan sosial, prinsip kemanusiaan dan pemberdayaan narapidana. Jadi itu abstrak dari tesis saya. Terus rumusan masalahnya di sini ada 2. Yang pertama, bagaimana Undang-Undang Nomor 22 tentang hak pemasyarakatan mengatur tentang pemenuhan hak integrasi bagi narapidana. Terus yang kedua, bagaimana dampaknya bagi apakah kebijakan persamaan hak integrasi dalam Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dapat mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Pangkal Pinang. Jadi berdasarkan rumusan masalah ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur tentang hak integrasi. Karena ini menjadi dilema saat ini di lembaga pemasyarakatan, dan terus dampaknya apa bagi Lapas kelas 2A Pangkal Pinang khususnya dalam mengurangi overkapasitas. Teori yang saya pakai dalam penelitian ini yaitu 2, teori hak asasi manusia dan teori efektivitas hukum miliknya Sujono Sukamto. Terkait teori hak asasi manusia, ya memang kita ketahui bahwa menurut para pakar di dalam tesis itu saya mengutip dari Tudong Mulya Lubis bahwa hak asasi manusia adalah doktrin yang universal yang berpijak pada norma pada natural right yang dimiliki oleh seluruh manusia berdasarkan takdirnya sebagai manusia pada segala waktu dan tempat. Artinya walaupun di penjara, hak asasi manusia itu tetap menjadi bagian yang melekat pada diri manusia. Yang kedua, teori dari efektivitas hukum milik Sujono Sukamto, di mana beliau menyebutkan ada 5 hal yang menjadi indikator atau faktor yang mempengaruhi
tidaknya suatu hukum, yaitu pertama faktor dari hukum itu sendiri, terus yang kedua faktor dari penegak hukum, aparat penegak hukum, yang ketiga faktor dari sarana dan prasarana, yang keempat adalah faktor dari masyarakat, dan yang kelima adalah faktor dari kebudayaan. Nah, ini kondisi lapas di Indonesia pada saat saya menulis ini. Dan untuk hari ini angka ini tidaklah berkurang, malahan bertambah terus. Jadi dari kapasitas yang ada di Indonesia untuk seluruh lapas itu kurang lebih 600, sekarang 670-an, kurang lebih itu kapasitasnya 137.246 jiwa. Sementara isinya waktu saya mengambil data ini berdasarkan SDP itu 266.100 jiwa. Angka ini lebih rendah tentunya. Dulu sebelum COVID itu sempat 280.000 sekian. Artinya memang kelebihan lebih dari 100% dari kapasitas seharusnya. Nah, untuk yang di Bangka Belitung sendiri itu kita ada 7 unit pelaksana teknis, di mana ada 4 lapas, 1 rutan, 1 LPP dan 1 LPKA. Untuk lapas sendiri, semua lapas yang ada di Bangka Belitung itu lapas kelas 2 Pangkal Pinang, lapas narkotika, lapas Sungai Liat dan lapas Tanjung Pandan itu semuanya dalam kondisi over kapasitas. Begitu juga dengan rutan Muntok over kapasitas, dan yang tidak over kapasitas itu hanya lapas perempuan dan lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA. Artinya dari data ini memang permasalahan kelebihan kapasitas ini menjadi faktor penyebab salah satu terhambatnya program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Terus berkenaan dengan judul saya tentang hak integrasi, ini sebenarnya sudah diatur dalam PP 31 tahun 99 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan, di mana di pasal 7 menyebutkan bahwa tahapan pembinaan itu ada 3, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Nah, untuk tahap awal ini biasanya Mapenaling, masa pengenalan lingkungan, ini berlaku dari 0 sampai 1/3 masa pidana. Sementara untuk tahap lanjutan itu dari 1/3 ke 2/3. Ini adalah proses di dalamnya juga ada reintegrasi. Sedangkan dari 2/3 sampai dengan dia selesai menjalankan masa pidana, disinilah proses integrasi, di mana warga binaan bisa diberikan hak integrasi berupa pembebasan bersyarat kalau dulunya itu mengacu pada Permen 32 tahun 99, itu ada pembebasan bersyarat namanya. Terus berdasarkan Undang-Undang 22 tentang pemasyarakatan, bahwa hak integrasi ini sesuai dengan pasal 10 itu disebutkan ada beberapa hak integrasi lainnya selain daripada pembebasan bersyarat, yaitu ada cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas. Nah, dulunya di awalnya pada saat Undang-Undang 1295 dan dikeluarkannya PP 31 itu belum ada. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya muncullah istilah CB. CB ini diberikan kepada narapidana dengan pidana pendek, di mana hukuman mereka di bawah 1,5 tahun. Jadi mereka juga diberikan hak integrasinya. Tapi memang ada sedikit kekurangan di sini karena minimal harus menjalani 6 bulan baru bisa. Jadi kalau orang yang dipidana dengan pidana 6 bulan, mereka tidak dapat hak integrasi. Termasuk juga hak remisi. Tapi kita tidak membahas remisi di sini, hak integrasi. Jadi tidak bisa diusulkan PB, CB dan lain sebagainya. Begitu juga dengan orang yang dipidana 7 bulan dan 8 bulan itu sama, akan menjalani 6 bulan kurang lebih, karena minimal harus menjalani 6 bulan. Nah, di sini bagaimana pengaturan hak integrasi ini untuk warga binaan pemasyarakatan.
Terus berdasarkan penelitian saya dari pembahasan di mana Undang-Undang 12 tahun 1995 telah mengatur tentang hak integrasi itu, dimulai dari PP 32 tadi tahun 99 sampai dengan Permenkumham nomor 7 tahun 2022. Nah, sepanjang ini dari tahun 99 sampai dengan 2022 ini hak integrasi ini mengalami perubahan secara terus-menerus, baik dari syarat dan tata cara untuk memperolehnya maupun kewenangan untuk memberikannya. Ya, awalnya itu PP 32 itu tidak membatasi tentang tindak pidana apa yang dilakukan. Artinya ketika mereka sudah menjalani 2/3 masa pidana, mereka bisa diberikan hak integrasi. Terus kemudian muncul PP Bentar, jangan sampai salah saya nih Pak ya. Selanjutnya setelah PP 32 itu muncul PP 28 tahun 2006. Nah, di PP 28 ini untuk integrasi itu tidak ada perubahan, tapi kalau dilihat substansinya ada perbedaan. Untuk tindak pidana tertentu sudah mulai diklasifikasikan, sudah ada pengelompokan untuk tindak pidana narkotika, pengedar, dan untuk terorisme, serta untuk tindak pidana korupsi, di mana pada PP 28 itu hak integrasi tidak berpengaruh, tapi hak remisi. Jadi di PP 28 itu lebih ditekankan remisi untuk 3 tindak pidana tadi diberikan setelah mereka menjalani 1/3 masa pidana baru dapat remisi. Terus sepanjang itu muncullah Permen MH 01 PK 05 tahun 2008. Perubahan ini atas Permenkumham nomor M01 PK 0410 tahun 2007. Ini hanya tentang kewenangan dan syarat dalam pemberian hak integrasi. Jadi yang dulunya itu di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ada beberapa kasus yang bisa diberikan di tingkat kantor wilayah. Terus kemudian muncul PP 99 tahun 2012. Nah, di sini mulai tambah lagi kesenjangan, di mana untuk mendapatkan hak integrasi dan remisi itu harus didukung oleh yang namanya justice kolaborator. Jadi untuk tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika pengedar, di sini yang dipidana di atas 5 tahun itu wajib ada justice kolaborator, baru mereka bisa diberikan hak remisi dan hak-hak selanjutnya. Terus di Permenkumham nomor 21 tahun 2013 juga itu ditambahkan syarat, selain GC harus ada kewajiban membayar lunas uang pengganti dan uang denda. Nah, ini nambah lagi syaratnya untuk tindak pidana korupsi, ditambah wajib membayar lunas. Terus kemudian muncullah Permenkumham nomor 3 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat ini, yang kemudian diperkuat dengan Permenkumham nomor 7 tahun 2022, di mana menghilangkan justice kolaborator sebagai syarat untuk mendapatkan hak tersebut. Nah, itu jadi perjalanan dari tahun 99 sampai 2022 itu sampai di situ. Nah, pada Agustus 2022 juga itu muncullah Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pengganti Undang-Undang nomor 12 tahun 1995. Sehingga di situ dijelaskan bahwa pasal 10 menyebutkan bahwa hak sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1, di dalamnya itu ada pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, remisi dan lain sebagainya, itu diberikan kepada seluruh narapidana tanpa terkecuali, kecuali atas putusan pengadilan. Maksud atas putusan pengadilan ini itu tidak berlaku bagi pidana mati, pidana seumur hidup, dan terorisme yang belum ikrar kesetiaan NKRI. Selebihnya berlaku, sehingga syarat-syarat seperti justice kolaborator, kewajiban membayar lunas uang pengganti dan denda itu dihilangkan. Nah, di sini ada celah yang menguntungkan bagi tindak pidana korupsi. Kalau untuk tindak pidana yang lain itu sudah berubah sejak adanya Permenkumham nomor 7 tahun 2022 itu. Jadi pada dasarnya kesimpulan yang saya dapat di sini, pertama, kebijakan persamaan integrasi bagi narapidana berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan merupakan bentuk persamaan hak asasi manusia dalam bentuk hak integrasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Nah, artinya di sini sejalan dengan teori hak asasi manusia tadi, Bu, di mana ini menjadi hak seluruh warga binaan tanpa ada diskriminasi, tanpa melihat kasusnya. Jadi yang dilihat hanya hukumannya, yang tidak boleh hanya terpidana mati seumur hidup dan terpidana terorisme sebelum mereka menyatakan ikrar kesetiaan NKRI. Tapi untuk kedepannya mungkin pidana seumur hidup juga berpeluang untuk mendapatkan hak integrasi apabila Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu sudah disahkan, KUHP baru kita, di mana di situ ada ketentuan pidana seumur hidup itu bisa menjadi pidana 20 tahun. Setelah 10 tahun menjalani pidana akan ditinjau ulang kembali apakah dia berhak atau bisa dijadikan pidana maksimal 20 tahun. Terus yang kedua, kesimpulan yang kedua, kebijakan persamaan hak integrasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pangkal Pinang dengan baik, meskipun di sana terdapat beberapa kendala, Bu. Yang pertama, terkendala masalah sarana dan prasarana karena kita berbasis SDP, sistem database pemasyarakatan, sehingga sering terkendala masalah jaringan dalam penginputan. Terus yang kedua, kendalanya penjamin. Kadang sesuai dengan aturan itu derajat kedua yang boleh menjamin, sementara ada warga binaan itu yang tidak punya keluarga di sini atau sudah putus komunikasi dengan keluarga. Nah, ini akan menghambat dalam proses pemberian hak integrasi. Terus berdasarkan data tercatat dari tahun 2019 sebanyak 1.559 orang narapidana itu telah mendapatkan hak integrasinya. Nah, permasalahan dari pemberian hak integrasi tersebut memang dari penelitian wawancara yang saya lakukan, seperti yang saya bilang di awal, itu menguntungkan bagi tindak pidana korupsi. Karena dulunya itu pada tahun 2020 itu yang mendapatkan hak integrasi cuma 4 orang. Terus 2021 meningkat jadi 11 orang. Karena ini 2023 menjadi 13 orang. Dan 2024 itu baru bulan Juni, per Juni ketika data ini saya ambil itu sudah 14 orang, Bu. Dan tercatat 33 orang terpidana korupsi sedang diusulkan untuk mendapatkan hak integrasi karena mereka syarat tadi wajib JC sudah hilang dan wajib membayar uang pengganti serta denda itu juga sudah dihilangkan, sehingga mereka sama dengan warga binaan yang lain ketika sudah mendekati 2/3 masa pidana bisa diusulkan hak integrasinya, sehingga ini mengacu kepada peraturan yang berlaku. Oke. Ya, demikian mungkin paparan dari saya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 ya, biar lebih ingat kita semua, Undang-Undang Pemasyarakatan 2222 awam loh dengan istilah dasi. Awam sekali, saya baru dengar dari tesismu ini. Pertanyaan sederhana dan jawab cepat.
Emang sebelumnya nggak ada hak integrasi di dalam undang-undang sebelumnya atau peraturan sebelumnya? Siap, ada Pak. Hah? Ada. Ada. Siap. Nggak usah lihat ke itu kamu lihat majelis saja. Oh iya, siap, siap. Ada Pak, ada. 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 Ada di undang-undang lama ada. Ada Pak. Di pasal 14 itu disebutkan Pak, ada pembebasan bersyarat. Terus di PP 3199 tentang ada disebutkan tahapan pembinaan, di mana di dalam lapas itu ada 3 tahap. Pertama tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Nah, di tahap akhir inilah di mana program integrasi itu dilaksanakan, Pak. Oke, di mejamu ada nggak Undang-Undang Nomor 2222 di mejamu sekarang? Siap, tidak ada Pak. Oke, saya nggak ada. Hak integrasi ini saya yakin ada dicantumkan dalam ketentuan umum di Undang-Undang 2222. Saya nggak ada googling juga ini. Siap Pak. Hak integrasi itu apa? Masa nggak ada di dalam Undang-Undang 2222? Nggak ada Pak. Kalau di mana yang ada? Di PP 3199 Pak. Ada definisi operasionalnya? Ada Pak. Integrasi. Hak integrasi sudah ada sebelum Undang-Undang 2222 ya? Betul Bapak. Nah, itu apa definisi operasionalnya di situ? Apa Pak? Itu pembebasan bersyarat Pak dulunya. Kenapa? Itu dalam bentuk pembebasan bersyarat Pak, hak integrasi itu Pak. Iya, bentuknya pembebasan bersyarat. Betul. Tapi definisi operasional dari hak integrasi itu masa nggak ada? Aduh, mana ya? Aduh, ada Pak. Udah saya lipat-lipat tadi. Saya yakin Bapak nanya inilah. Oh iya, nggak ada ya? Iya Pak. Di depan Undang-Undang 2222 Nggak ada Pak. Oh ya? Siap Pak. Iya, nggak ada. Nggak ada Pak. Biasanya kan dalam depan umum, ini nggak ada nih, saya lihat ini. Betul. Nggak ada. Oh, berarti misalnya begini. Ini Pak, di itu ada Pak. Di pasal 1 angka 8 halaman 47 Pak. Menjelaskan integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan gitu Pak. Tampak di dalam undang-undang berapa? Halaman 47. PP 31 tahun 99 Pak. Itu udah disebutkan. Iya, di PP-nya. Iya. Saya tanya di undang-undang 22-nya. Nggak Siap, Pak. ada memang definisi Ya, operasional. memang nggak ada Pak. Oke, kalau di PP itu saya bukan nggak membaca ya. Oke, saya kembali lagi. Kalau di sini hak integrasi di mana namanya di 22 2022 ini, Ya. ini dia tidak mencantumkan definisi operasional, berarti dia cuma kamu ngeyel kali, nggak usah lihat TV-nya. Oh iya ya, lupa. Iya, di depan majelis. Iya siap Pak. Berarti dia cuma dia dikualifikasikan bentuk-bentuk dari hak integrasi ya? Betul Pak. Oh, hak integrasi yang dimaksud adalah cuti bersyarat, Pembebasan bersyarat dan lalu cuti menjelang bebas Pak. Tapi pada masa COVID itu asimilasi juga disebut hak integrasi Pak. Karena mereka diberikan hak asimilasi rumah waktu itu Pak, dalam rangka untuk pencegahan COVID Pak, penyebaran itu. Oke, berarti sebutkan sekarang, aku di depan laptop, Ya. sebutkan di halaman berapa yang bukan di PPT ya? Ya. Di tes ini di halaman berapa yang menyebutkan bentuk-bentuk hak integrasi itu di halaman berapa? Di halaman pembahasan Pak. Bentar, Pak. Halaman 76 itu bab 4. Iya Pak. Itu maksud saya. Saya kan sengaja memang umpan kamu tuh nanya halaman. Siap Pak. Saya sangat jarang ya kalau menguji mahasiswa itu buka tesisnya. Ya saya umum-umum saja. Berarti satu masukan saya soal itu tadi bab 2, bab 3, bab 4. Siap.
kalau Mbak Mita terlalu bagus ya, Mbak Aci ya. Siap. Kalau Mbak ingat ya silahkan diingat, kalau nggak ingat ya silahkan dicatat yang pertama. Yang kedua, kan gini Mbak, logikanya kan nggak bisa melompat ya Mbak. Nggak bisa melompat. Kalau bab 4 itu adalah pembahasan, meskipun kamu sebutkan bentuk-bentuknya ada di halaman tadi itu, harusnya kan di bab harusnya kan di bab 1, harusnya di bab 3 di tinjauan pustaka itu kamu harus memberikan satu subbab khusus bicara tentang hak integrasi. Coba Mbak sekarang buka dulu buka dulu daftar isinya. Ayo, daftar isinya. Ini kan yang buat kamu Mbak, tanpa bermaksud kamu harus buka-buka halaman. Yuk, buka daftar isi Mbak. Bab 3 Mbak. Oke. Nomor 4, sebut Mbak. Hak integrasi dan tahap pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Apa? Hak integrasi dan tahapan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Oke, nomor 5 sebut Mbak. Hak integrasi bab 3 Pak ya? Iya Mbak, saya Nomor 5 hak integrasi narapidana di Malaysia Pak. Nomor 6 Mbak. Hak integrasi narapidana di Singapura. Nah, kan nomor 5, nomor 6 itu kan bukan punya kita. Betul. Punyanya luar negeri dalam perspektif perbandingan. Gitu kan? Betul. Punyanya kita kalau berdasarkan klasifikasi nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6 di bab 3, itu kan yang punyanya orang Indonesia kan cuma nomor 4, betul nggak? Betul. Nah, sementara nomor 5, nomor 6 itu bukan punya kita, punya Malaysia, punya Singapura sebagai perspektif perbandingan. Nggak ada masalah, udah bagus. Siap. Nah, yang menjadi problem adalah hak integrasi dan tahapan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di halaman 40. Ya, di halaman 40 sampai halaman 49, berarti 9 halaman nih. 9 halaman itu Mbak. Nah pertanyaan saya Mbak, ini Mbak boleh sudah kamu bolak-balik itu buka halamannya 40 sampai 49. Di situ ada nggak Mbak ceritakan tentang bagaimana sejarahnya hak integrasi, apakah hak integrasi, definisi operasional hak integrasi, bentuk-bentuk hak integrasi, misalnya seperti itu dari halaman 40-49. Nah, terus terdapat 3 pandangan mendasari model reintegrasi. Nah, itu reintegrasi. Nah, integrasi dan reintegrasi apalagi itu? Reintegrasi itu apalagi Mbak? Reintegrasi itu yang integrasi aja kita belum selesai kok ada bahasa reintegrasi lagi nih. Apa ini? ya itu sudah saya bahas Pak di halaman 42 Pak, ada Pak. Di halaman bukan. Maksudnya reintegrasi itu apa? Jadi di lapas itu kan ada tadi 3 tahapan Pak. Tahapan awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Tahap awal itu dari 0 sampai 1/3 Pak. Itu dimana warga binaan itu kalau dari pengamanan itu mereka maksimum security, dimana mereka harus bisa keluar itu kalau ada kegiatan misalnya ibadah, kegiatan apa ceramah kayak gitu. Jadi maksimum security. Ketika dari 1/3 itu ke 2/3 itu mereka ada reintegrasi tadi Pak, tahap lanjutan. Kalau bentuknya itu seperti asimilasi Pak. Nah itu reintegrasi. Jadi untuk mengembalikan. Saya sudah lihat halaman 43 yang kamu katakan detil, saya sudah lihat, sudah cukup. Nah, berarti Mbak, gini, hak integrasi itu dalam tahap akhir di sini ada perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Betul. Ya. Siap. Sebentar, saya koreksi sampai halaman 49 ini. Ya. 47. Benar, clear sudah. Kamu nggak bisa. Ini evidence nih, pembuktian dari halaman 40 sampai 49 dalam konteks tinjauan pustaka.
itu belum sama sekali bisa mendeskripsikan mendeskripsikan hak integrasi itu apa. Mbak tolong dicatat dulu. Siap. Jadi dari halaman 40 sampai 49 itu Mbak catat dulu Mbak. Ada pulpen nggak? Ada. Ada pulpen nggak? Ada Pak. Lanjut Pak. Ya tolong. Halaman 40-49 mestinya di situ Mbak ceritakan dulu tentang ruang lingkup hak integrasi. Ya, berikutnya bolehlah saya sebut adalah sejarah hak integrasi. Ya, lalu kemudian pengaturan hukum hak integrasi. Boleh Anda improvisasi nanti, tapi intinya itu pengaturan hukum terkait hak integrasi. Lalu berikutnya bentuk-bentuk dari hak integrasi. Bentuk-bentuk dari hak integrasi. Lalu kemudian hak integrasi terhadap boleh dikatakan hak-hak narapidana, nah gitulah, dan lembaga pemasyarakatannya. Nah, jika itu Mbak urai dengan sistematis, runut seperti itu, nanti kita pasti nggak melompat-lompat. Jika misalnya nanti saya tanya, apa yang dimaksud dengan hak integrasi? Faktanya nggak ada kok di dalam ketentuan umum, kan gitu tuh. Nah, ya kan? Nah, berarti Mbak mencarinya di mana? Mbak mencarinya di bunyi norma PP tadi, atau di pendapat-pendapat para ahli, atau ada di beberapa literatur yang menjelaskan tentang soal hak integrasi. Nah, tentu kan hak integrasi ini kan tidak kemudian jatuh dari langit. Dia punya sejarah terhadap bentangan perkembangan ilmu hukum pidana yang menyatakan sekarang lembaga pemasyarakatan bukan lagi sebagai lembaga penjara misalnya, karena berubahnya orientasi dari penghukuman menjadi pembinaan misalnya begitu. Nah, saya berharap di halaman 40 sama halaman 49 itu isinya kurang lebih tentang itu. Nah, tapi bukan berarti 40-49 yang ada di hadapan laptop saya ini kamu hapus, kamu direct, enggak gitu maksudku. Nah, hanya maksud saya di itu tuh ada itu batang-batang tubuh yang Mbak tuliskan masukan saya itu ada di situ. Mau ditanggapi? Siap, izin Pak. Coba dibuka halaman 47 Pak. 47 masih di bab 3 nggak? Iya Pak. Pasal 47. Oke. Saya buka. Saya baca Pak ya. Saya sekarang di hadapan 47. Apa yang mau kamu katakan? Sebagai tahap akhir pembinaan narapidana, integrasi merupakan tahap pengembalian narapidana kembali ke tengah masyarakat setelah menjalani minimal 2/3 masa pidana. Ketentuan itu sejalan dengan pasal 1 angka 8 PP 31 tahun 99 yang menyebutkan integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana, anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat. Artinya di sini pengembalian narapidana tadi, Pak. Nah, kalau tadi reintegrasi itu percobaan gitu, pra integrasi, reintegrasi itu sama dengan pra integrasi. Nah, kalau integrasi itu setelah 2/3 itu jelas integrasi. Nah, hal ini juga diperkuat dengan tadi pasal 7 dari PP 31 juga Pak. Itu pasal 7 menyebutkan bahwa tahapan pembinaan tadi Pak, itu di halaman 42 disebutkan pasal 7 PP 31 tahun 1999 menyebutkan ayat 1, pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahapan pembinaan. Ayat 2, tahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari 3, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Selanjutnya di pasal 10 dijelaskan juga pembinaan tahap awal meliputi, nah ini masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, terus perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, terus dan nomor 2-nya pembinaan tahap lanjutan.
itu pasal 10 ayat 2-nya disebutkan pembinaan lanjutan itu meliputi perencanaan program pembinaan, nah dan lain-lain, sama perencanaan pelaksanaan program asimilasi, Pak. Nah, oleh karena itu tadi asimilasi disebut reintegrasi karena praintegrasi. Nah, kemudian di ayat 3-nya, pasal 10 ayat 3 disebutkan pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud meliputi perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan tahapan akhir. Nah, jadi saya rasa di sini sudah cukup jelas digambarkan, Pak. Memang secara definisi operasional baik di ketentuan umum itu tidak menyebutkan secara eksplisit tentang hak azazi hak integrasi ini, tapi sebagai bentuk dari pelaksanaan tahapan pembinaan di sini, di mana diatur dalam PP 31 tahun 99 ini, ya memang pada tahap akhir itu disebut tahap integrasi dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Nah, tahapan pembinaan ini juga tahap akhir ini adalah ketika narapidana telah menjalani 2/3 masa pidana sampai bebas. Jadi minimal 2/3 baru diberikan. Nah, ini sama dengan pembebasan bersyarat tadi, Pak. Pembebasan bersyarat itu syaratnya sudah menjalani 2/3 masa pidana baru bisa diberikan pembebasan bersyarat. Terus kalau untuk CB itu untuk pidana pendek di bawah hukuman 1 tahun 6 bulan, mereka diusulkan CB namanya. Jadi minimal mereka sudah harus menjalani 6 bulan masa pidana, dan mereka bisa diberikan maksimal 6 bulan CB. Artinya kalau dia pidana 1 tahun 6 bulan, sama halnya dia menjalani 1 tahun 2/3-nya, terus 6 bulannya dia bisa mendapatkan CB, cuti bersyarat. Sedangkan cuti menjelang bebas ini diberikan itu ketika mereka yang tidak memiliki keluarga untuk menjamin untuk itu, karena mereka diberikan sebesar remisi terakhir, remisi umum terakhir paling banyak 4 bulan. Nah itu, jadi ini salah satu bentuk untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke masyarakat pada tahap akhir proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Jadi itu, Pak, tahapannya di lapas. Rosmita, berikut saya bacakan berita acara sidang tesis atas nama Rosmita pada hari ini, Kamis tanggal 1 bulan Agustus tahun 2024, pukul 15 sampai 17.00 WIB di ruang kuliah progresif Fakultas Hukum. Telah diselenggarakan sidang tesis atas nama Rosmita SH dan dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih terutama kepada pembimbing Pak Dwi dan Bu Jen yang telah membimbing bagaimana tesis ini bisa diseminarkan dalam ke sidang hari ini, dan saya dinyatakan lulus.